Sahabat Salam, Salam salam. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita membaca Amin. balik lagi pagi ini. Kita buka lagi apa isi kitab suci itu. Pagi ini kita bersama-sama membaca dari Amsal. Amsal itu berapa pasal? Ada 31 pasal. Jadi saya anjurkan kepada jemaat supaya baca Amsal itu. Amsal itu apa artinya? Perumpamaan. Perumpamaan, misalnya kalau engkau baca Amsal itu, baru nanti engkau sadar bahwa Tuhan itu menjadikan manusia segambar serupa. Itulah yang kadang-kadang dipelintir-pelintir oleh ahli-ahli itu. Kejadian 1 ayatnya 26 di sana, kalau kita baca di sana, marilah kata kita. Dari kata kita itu seolah-olah ada Tuhannya lebih daripada satu. Kalau engkau baca Amsal ini benar-benar kau merendahkan hati, baru kau sadar yang sebenarnya yang dikatakan marilah kata kita di sana, ya, bahwa Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk. Karena jelas-jelas dia mengatakan marilah kita menciptakan manusia segambar serupa. Jadi yang segambar serupanya itu ada tubuhnya, ada jiwanya, dan ada roh. Begitupun Tuhan kita itu dia bermakhluk. Ada tubuhnya, ada jiwanya, dan ada roh. Tercatatlah dalam isi kitab suci ini kalau engkau membaca kitab suci. Engkau tekun. Nah, saya bicara ini sudah 100 ke 60 kali, ya. Ingat ya, 100 ke 60 kali selama 22 tahun saya teliti kitab suci. Nanti saudara catat baik-baik apa yang kita baca hari ini. Amsal 13 1 sampai ke 25. Makanya kalau baca Amsal itu mendingan baca sekaligus gitu. Baca dari pasal 1 sampai ke 31. Ya. Benar-benar kau baca. Kalau kau baca itu Amsal itu pasti saudara akan memiliki namanya pengetahuan. Ya. Makanya Tuhan menciptakan segambar serupa itu bicara dengan dirinya sendiri. Kata kita itu terdiri dari tubuhnya, jiwanya, dan rohnya Tuhan. Makanya Roh Kudus itu dia tidak berpisah dengan tubuhnya, dia ada dalam tubuhnya sendiri. Dijelaskan kita kalau kita baca di Korintus sana itu, ya. Jiwanya itu tidak berdiri sendiri, gitu kan? Jiwa itu ada dalam tubuhnya. Begitu juga lah kita ini manusia. Kita manusia ini yang diciptakan segambar serupa. Ada tubuhku, ada jiwaku, ada roh. Jiwa itu apa? Halo? Jiwa itu apa? Pengetahuan gitu. Kalau roh itu apa? Kewibawaan, kekuatan kewibawaan. Ya, dijelaskan dalam isi kitab suci. Oleh karena itu marilah hari ini benar-benar kau perhatikan, jangan engkau menyepelekan, meremehkan namanya hukumnya Tuhan. Baca namanya Amsal 13 1 sampai ke 25 yang keras. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hakikat. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kezaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditempa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam.
Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Putusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta sang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Rumah orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Demikian. Anak yang baik itu akan mendengar didikan orang tua. Anak yang tidak baik itu dari telinga kanan ke kiri sudah. Makanya berulang-ulang saya bersaksi, saya ini kan ada 11 orang bersaudara. Saya itu anak yang paling terakhir. 6 perempuan, 5 laki-laki. Saya mengatakan saya dari kecil itu sudah terbiasa bekerja karena memang dilatih oleh orang tua supaya bekerja. Bagaimana kita bekerja, terus selanjutnya nanti masa depan kita. Saya perhatikan nasihat-nasihat orang tua. Saya bersaksi kepada anak-anak saya dari kecil itu saya berusaha sendiri. Saya sekolah itu tidak ada yang menyuruh saya. Saya sekolah sendiri dan sekolah saya itu jauh sekali, ya. Saya punya inisiatif, saya merasakan kayak apa, ya, untuk mencapai sesuatu itu. Paling tidak sedikit demi sedikit lah kita belajar. Makanya saya dari kecil itu saya belajar untuk mandiri. Saya dari SD itu sampai SMP itu ya beli baju sendiri. Ya, bagaimana saya cari uang untuk saya beli baju, beli buku, kan terlatih lah seperti itu. Karena saya dengar namanya orang tua saya, tanpa kamu bekerja, sulitlah nanti kamu, sulit nanti, akan masa depanmu nanti sulit. Tapi kalau engkau mendengarkan nasihatku, kata orang tua saya, pasti kamu baik. Begitu juga lah yang kita baca hari ini. Tanpa engkau memperhatikan namanya firman-firman Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan, sia-sia hidupmu itu. Makanya saya mengatakan itu kalau kau bangsa Amsal, baca sekaligus. Jangan dari lahirmu sampai mati nggak pernah baca itu Amsalnya. Apa sih Amsal itu, apa sih artinya? Kan gitu, ya. Sehingga kamu itu tidak ditipu dari mimbar itu. Makanya banyak sekali penipu-penipu yang meremehkan namanya apa? Firman Tuhan. Kalau engkau baca tadi Amsal 13 ayat 13 apa bunyinya? Amsal 13 ayat 13 apa bunyinya? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Coba bayangkan siapa yang meremehkan namanya hukum-hukum, tahu sendiri nanti akibatnya. Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi di mimbar-mimbar ini. Ya, sekalipun kita pakai pasal dengan ayat, coba saudara,
Mereka tetap saja meremehkan. Makanya setiap sahabat itu kan saya kasih sahabat. Saya mencatat dari kejadian itu sampai Injil saja itu saya mencatat itu sahabat itu. Coba saudara. Ya, paling saya lihat di sana paling berapa orang kan gitu kan. Ya. Mungkin minggu ini ada sekian orang, nanti lama-lama dia hilang lagi. Terus dia nongol lagi. Ya. Coba saudara. Ya. Seperti contoh namanya sahabat ini. Sahabat ini mereka remehkan. Malah yang saya bilang tadi orang asing bukan meremehkan lagi, ditinggal, dibuang. Nah kalau sudah seperti ini, tahu suatu saat nanti akibatnya pasti akan dirasakan. Ya. Karena kenapa saya mengangkat sahabat terus menerus ini? Ya? Karena ini ada hukumannya sangat berat. Makanya saya mengatakan jangan kamu sepelekan sahabat. Siapa yang sepelekan sahabat peraturan Tuhan ini yang ditukik di atas batu pertama ini, tahu sendiri akibatnya. Ya? Tahu sendiri akibatnya. Kalau yang kita baca tadi ada namanya orang fasik. Orang fasik ini tidak peduli. Orang fasik itu lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Pak saudara, ya, fasik itu di luar daripada orang Israel atau orang Israel sendiri? Halo, coba jawab, gimana? Ya, halo, yang keras suaramu. Orang Israel. Orang Israel, jadi orang fasik ini tidak bicara di luar sana. Tuhan itu tidak berurusan di luar sana. Ya, jadi Tuhan namanya berurusan namanya bangsa Israel. Israel saudara. Coba. Dia tidak berurusan di luar sana. Dia berurusan namanya keturunan Abraham ini. Yang sudah namanya menyepelekan namanya hukum-hukumnya Tuhan ini. Coba. Ya. Maka saya berulang-ulang kali saya mengatakan anaknya saja dihajar. Sampai saat ini. Coba. Sampai saat ini loh saudara. Anaknya ini yang dia panggil anak. Ya. Kalau ada orang-orang bangsa asing sekarang bahwa mereka anak-anaknya Tuhan, saya tidak tahu. Ya. Tidak pernah ada dalam kitab suci itu yang dikatakan anak itu adalah namanya keturunan Abraham. Ya. Apakah di dalam Israel itu masih ada nggak orang-orang percaya Yahweh? Halo? Ya. Waktu dari namanya Israel itu menuju tanah Kanaan itu ada nggak orang-orang yang bukan keturunan Israel itu yang percaya Yahweh? Ada nggak? Ada. Itu disebut anak atau tetap asing? Ya. Mereka itu tidak disebut namanya anak, tapi mereka dibilang orang asing yang percaya kepada Tuhan. Diselamatkan nggak? Orang Gibeon itu disebut anak nggak? Orang Gibeon itu orang benar nggak? Halo? Luar biasa mereka ini saudara. Coba saudara. Mereka ada di namanya di lingkungan Bait Suci. Mereka masuk nggak di Bait Suci mereka orang-orang Gibeon ini? Masuk nggak? Kenapa mereka bisa masuk? Bukan timba air. Karena timba air dan dia kan kayu. Terus kalau dari 11 suku itu boleh masuk sembarangan nggak di tempat Maha Kudus? Tidak boleh saudara. Ya? Tidak boleh. Yang masuk ini adalah keturunan orang-orang Lewi saudara. Ya? Itulah yang dimaksud jangan sembarangan. Jangan kau meremehkan, jangan kau sepelekan. Coba saudara. Makanya saya mengatakan ini dari awal dulu. Ini yang dilakukan oleh namanya orang asing ini, yang berkoak-koak di atas mimbar ini, itu yang dihancurkan bukan namanya batu kedua. Jadi mereka yang hancurkan ini mereka batu yang pertama saudara. Coba saudara kalau sudah menghancurkan itu bukan sepelekan lagi, bukan meremehkan lagi. Coba saudara. Kalau sudah seperti itu, Tuhan kompromi gak? Ya. Coba saudara. Ini kedua loh batu saudara. Yang ditukik-tukik lagi. Coba. Ya. Makanya siapa saja yang mengasihi aku katanya. Ya.
Siapa? Siapa yang melakukan namanya perintah-perintahku, mengasuhkan aku, ya, makanya orang itu akan selamat. Ya. Siapa? Coba saudara. Kalau kita baca namanya apa? Coba kamu baca di Keluaran 20 ayatnya 4 sampai 6. Coba kamu yang kencang bacanya. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kalau apa sih sambil prakteknya itu, kalau kita mengasihi Tuhan itu prakteknya apa? Prakteknya itu harus kita ikuti, namanya hukumnya tuh. Jangan sebaliknya. Dia bilang Taurat itu dibuang. Coba saudara, kalau sudah begini ini, itu bukan meremehkan saudara, menghina namanya. Kalau sudah engkau menghina itu, suatu saat nanti ada waktunya Tuhan akan datang kedua kalinya. Dia datang dulu pertama itu dia sebagai namanya anak tukang kayu saudara. Diolok-olok kan begitu, diolok-olok. Kau sekolah di mana? Itu kan bapamu kita tahu, mamamu juga tahu, itu saudara-saudara kita tahu. Dari mana lu punya pengetahuan? Diolok-olok dan dihina. Akhirnya pada waktu dibunuh itu seperti namanya membunuh binatang saudara. Coba saudara, ya. Pada waktu datang kedua kali tidak demikian. Pada waktu datang kedua kalinya itu dengan kemuliaannya saudara. Dia tidak ada kompromi lagi. Tidak ada lagi kompromi lagi saudara. Sebelum terlambat, makanya saya mengatakan marilah kau rendahkan hatimu, jangan sok kepala batu. Gitu? Jangan sok kepala batu. Baca saja kitab suci ini dari Kejadian sampai bawah, pasti engkau memiliki namanya pengatap. Pasti. Dan pasti engkau akan selamat. Ya. Ikuti saja apa yang tertulis di dalamnya. Gak usahlah dimodifikasi sana kemari. Tuhan itu tidak pernah butuh itu. Ya. Coba saudara, apa yang terjadi sekarang ini? Makanya saya mengatakan ini kalau orang asing bukan meremehkan, menghina. Coba sekarang kan mana? Perayaan-perayaan Tuhan itu udah gak ada lagi, dirubah semua. Makanya saya mengatakan ini kejahatannya mereka ini bukan saja merubah semua hukum-hukum Tuhan, termasuk nama Tuhan juga diganti. Parahnya lagi nih nama-nama rasul-rasulnya ganti semua nama. Gila, betul-betul luar biasa ini. Ini sih saya bilang bukan meremehkan. Ya. Ini siapa yang melakukan? Ini adalah orang-orang fasik. Dia tahu betul-betul kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Coba saudara, kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya, saya mengatakan saya berkhotbah ini bukan ujuk-ujuk. Saya selidiki kitab suci ini 22 tahun. Coba saudara, bukan 20 tahun itu saya ambil amplop sana, terima amplop sini, terima amplop sana, tidak saudara. Ya, saya mengatakan saya orang bekerja, ada penghasilannya sendiri. Ya, saya belajar dan belajar, saya baca dan siapa saya sebenarnya? Ya, hanya saya ini setitik debu. Ya, coba dengan kasih karunia Tuhan tadi ini, saya beroleh, akhirnya dengan rohnya dia mendorong aku untuk membaca namanya Kejadian sampai Wahyu. Makanya saya sampai bicara ini kan sudah 160 kan? 160 kali dari Kejadian sampai Wahyu saudara. Ya. Paling-paling dia sebelum saya mati meninggalkan dunia paling tidak 200 kali. Ya. Waktu saya baca kitab suci 200 kali, 160 ada dampaknya. Luar biasa dampaknya. Saya ini orang kepala batu sebenarnya. Ya. Makanya namaku saja namanya batu keras, namanya Tarawatut saudara. Ya kan? Namaku dengan kelakuanku juga sama saudara. Saya seorang temperamen dan lain sebagainya saudara. Nggak saya takut sama siapapun. Selama lu makan nasi itu saya nggak takut.
Ya. Saya sadar betul tahun 2000 itu disadarkan oleh Tuhan itu. Ya. Sadarkan, saya baca kitab suci, akhirnya saya bimbing istri saya, kedua anak saya. Ya. Kalau dulu saya bekerja cari uang dari pagi sampai malam, terus cari uang, ya, supaya namanya memperoleh kekayaan, saudara. Ya. Itulah juga yang sekarang ini di mimbar-mimbar yang diteriak-teriak, oh kita kan anak raja, kita harus kaya. Salah baca, saudara. Ya, kalau dia baca di dalam kitab suci, di dalam khususnya di Injil sana, orang kaya itu sulit masuk kerajaan sorga. Halo? Orang kaya itu katanya sulit sekali mereka masuk dalam kerajaan sorga. Mendingan seekor unta itu masuk lubang jarum daripada namanya orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Fakta loh saudara ini. Itulah yang salah tafsir. Ya. Pekotbah penipu-penipu di mimbar tadi itu, ya, oh kita harus kaya materi dan lain sebagainya. Yang di dalam kitab suci itu tidak demikian, saudara. Ya. Makanya apa yang kita baca bersama pagi ini itu direnungkan. Ya. Kalau engkau baca berulang-ulang kali namanya di Amsal itu, pasti lu akan memiliki pengetahuan. Kalau engkau sudah memiliki pengetahuan akan firman, pasti engkau selamat. Ya. Tapi kalau hanya ini lo ikut saja sekarang, giliran pergi minggu bawa kitab sucinya, sudah salah juga, itu minggunya sudah salah. Coba saudara, mereka menipu orang, itu sahabat itu sudah itu. Tidak usah kau roba-roba, biarkan saja itu sesat-sesat di sana yang bilang sahabat-sahabat kok. Kalau sudah seperti ini, itu bukan namanya meremehkan lagi, menghina namanya Tuhan itu. Nah kalau kau sudah menghina Tuhan, saya mau beritahukan, bukan saya loh ya. Ya. Ini sangat jelas yang kita baca hari ini. Coba kau baca Amsal 16. Ya. Baca Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa yang menghina firman itu akan mati. Ini tidak akan berubah. Firman yang dimaksud itu apa? Halo? Yang dimaksud apa? Namanya Tauratnya tuh, hukumnya tuh Tuhan, saudara. Jadi selama saya 22 tahun ini saya baca, tidak pernah ada namanya untuk bikin namanya ibadah baru. Ya. Tidak pernah ada, saudara. Ya. Nabi-nabi ini memperingatkan namanya rajanya maupun imam-imamnya maupun nabi-nabi palsu ini supaya kembali kepada namanya hukumnya tuh Tuhan Tauratnya, saudara. Ya. Saya ini pembaca. Ya. Saya itu bukan pembaca namanya fasik, saudara. Ya. Saya tekun setiap hari. Ya. Makanya saya mengatakan kalau saya baca dan Kejadian sampai waktu saking enaknya saya baca bisa 14 hari. Coba saudara, 14 hari itu dari Kejadian sampai Wahyu. Coba, apakah kalian mampu itu? Ya. Baru baca saja satu pasal sudah nganga-nganga mulutnya. Terus ngaku-ngakunya saya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sih bukan Roh Kudus, namanya Roh Kudis. Dibikin engkau malas supaya engkau ini tidak pernah membaca kitab suci ini. Dengan engkau tidak membaca kitab suci, akhirnya engkau telan bulat-bulat dari mimbar. Coba kan sudah seperti itu mau selamat, mau selamat itu. Coba kau ulang lagi tadi ini yang Amsal 19 apa? 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya? Siapa yang pegang perintah memeliharanya nyawanya? Tetapi siapa menghina firman akan siapa yang menghina, yang meremehkan firman itu akan mati, saudara. Begitu juga lah namanya Amsal 28 ayatnya 9 yang kencang. Coba Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa yang memalingkan telinganya terhadap hukum-hukum Tuhan, itu dosanya menjadi keji. Coba saudara, kalau sudah seperti itu mau kamu, ya?
Menghilang-hilangkan hukum Tuhan ini yang ditukik-tukik dalam batu, mau itu. Ya? Coba kan. Apakah pada waktu saya ngomongin ada orang sadar? Gak itu juga gak mau, saudara. Dia tetap memalingkan telinganya, saudara. Nah, kalau engkau sudah memalingkan telingamu, kata-katanya tadi, doamu jadi apa? Kekejian. Coba, saudara. Ya. Kalau engkau sudah memalingkan hukum-hukum Tuhan, atau kamu mau merubah namanya hukum-hukum Tuhan, jadi doamu akan keji. Ya. Makanya saya mengatakan kalau kau mengabaikan Sabat, kau bikin hari yang lain, itu doa ibadahmu sia-sia doang. Dia lihat juga kagak. Dia datang tempat juga kagak. Coba, saudara. Ya. Tuhan kita ini dia tidak akan peletot-peletut. Gitu? Apa yang dia ucapkan itu, dia tidak kemudian hari, ya nggak apa-apa lah, udah lo pindahin juga nggak apa-apa itu kan, nggak ada di dalam kitab suci. Kalaupun ajaran-ajaran seperti itu, ajaran setan, saudara. Ya, makanya kalau engkau baca namanya Yohanes 8 di sana, coba 42 itu bapamu adalah namanya pembohong. Bapamu iblis itu dari dulu tidak pernah mau namanya mau masuk kebenaran, nggak mau, dia tetap tolak. Itu yang terjadi sampai saat ini. Ya, coba sekarang tadi yang kau bacakan patung disembah-sembah, saudara. Oh, saya bukan menyembah patung. Dia tidak pernah mengajarkan loh. Jangan kau anggap ini gua bikin patung, ya kan? Tetap gua sembah. Nggak begitu, dia nggak mau. Ya kan? Karena bagaimanapun pada waktu kau menyembah patung tadi itu, pasti ada spirit dari situ, saudara. Ya, dilarang. Hukumannya sampai 4 turunan. Coba. Ini yang 4 turunan tetap mereka membabi buta. Nah, kalau sudah membabi buta seperti itu, suatu saat nanti dia datang. Ini kan sekarang ada tanda-tanda loh, saudara. Ya, tanda-tanda ini sudah kelihatan, saudara, ya. Jangan bermain-main, jangan sepelekan Sabat. Ya, jangan. Ya. Mending kau datang dengan rendah hati, kau tundukkan kepala, kau baca kitab suci dengan baik dan kajian, pasti engkau selamat. Tapi kalau kau melawan, kau tunggu waktunya. Cepat atau lambat itu manusia juga mati. Ya, sebelum dia datang benar manusia itu cepat lambat mati. Nah lo, ya. Umurnya manusia berapa? 70, kalau kuat 80 tahun. Kata Mazmur 90 kalau engkau baca, saudara. Kalau engkau kuat 80 tahun, benar loh sekarang ini. Umurnya orang 80 tahun, saudara. Bukan hanya sekadar tadi 70-80 tahun. Bagaimana lo manfaatkan hidupmu yang ada di bumi ini. Makanya perlulah kau baca kitab suci. Dengan engkau baca kitab suci, makanya dalam hidupmu ada namanya filter, saudara. Tidak langsung kau telan-telan bulat-bulat dari mimbar. Coba. Kitab sucinya bacanya begini, kitab suci dari mulutnya manusia berbeda. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana sih? Makanya saya berulang-ulang masalah Sabat ini. Di dalam kitab suci itu Sabatnya ada. Kebiasaan Yesua itu setiap hari kebiasaannya dia katanya, karena memang dialah yang memerintahkan Mose untuk namanya Sabat, saudara. Tiba-tiba dibohongin orang. Minggu katanya, oh dia minggu sampai dia nangis-nangis tempat ibadahnya. Itu namanya nangis sia-sia. Coba, saudara, lu mau itu? Di sini ada ancaman loh yang saya baca tadi itu. Coba, saudara, ada ancamannya. Meremehkan, lu tanggung sendiri. Ya. Ini orang-orang fasik ini, saudara. Kita tulisannya begini tapi dari mulutnya berbeda. Mendorong-dorong orang masuk neraka. Coba, ada orang katanya apa? Jalannya lurus, ujungnya apa? Kata Amsal berapa? Ya. Kalau engkau baca Amsal 14:12 apa bunyinya? Perlu loh kau baca Amsal ini loh, saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Pak, saudara, mereka berkuah-kuah ini, Pak, saudara. Mereka menipu jemaatnya. Akhirnya jemaatnya tadi dia tidak lihat lagi isi kitab sucinya, tapi dilihat gelar pendetanya, saudara.
Dia lihat gelarnya, dia terkagum-kagum, saudara. Coba kalau sudah seperti ini, mau masuk surga. Ya, yang masuk dalam kerajaan surga itu artinya orang yang baca kitab suci dan apa yang diperintahkan dalam kitab suci ikuti, itulah yang masuk surga. Kurang apa lagi kalau kita bacakan, saya ulang-ulang terus, ini namanya Matitia 5 ini 17 sampai 20. Apakah orang itu ngerti di situ? Sekalipun mereka sampai profesor, mereka ngerti nggak di situ? Kalau mereka mengerti, pasti mereka tinggalkan itu tempat ibadahnya. Gak akan mau. Ya, coba bayangkan aja, aku datang itu bukan menyatakan Taurat. Coba. Terus si iblis ini di mimbar itu dia begitu rupa, dia polos, dia mungkin merupa, kan begitu. Oh, itu kan ada waktunya zaman dulu, ya. Zaman bapak gerejanya dia itu kan sudahlah, sahabatnya buang aja, pondok daunnya buang, bikin sendiri apa Natalnya segala macam. Itu kan perintah-perintah manusia, bukan perintah Tuhan itu, saudara. Itu dianggapin namanya masuk surga. Wah, mereka lah nanti yang kuasai surga. Terus ada lagi yang pedenya ampun-ampun, dia dari mimbar, mari kita kosongkan namanya neraka. Mereka mau mengosongkan neraka, saudara. Di dalam kalau engkau baca Matitia 7 ayatnya 13, 14, apa bunyinya? Dia berubah nggak itu? Coba. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Coba, saudara. Mereka bilang, marilah kita kosongkan neraka. Itu benar-benar kok orang asing. Ya, coba. Lu ngajarkan orang minggu, terus abis itu kopor lu lagi bawa ayam. Aduh. Ini orang-orang benar-benar kasihan ya, melihat seperti itu. Ya, itu yang sepele-sepele kan gitu, coba. Ya, karena dia kagum sekali namanya Pak Pendetanya. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Coba saudara sekarang itu, apalagi kalau dia bunyinya dokter sedikit, aduh dia anggapin sudah mulus itu dalam ke surga, saudara. Pada itu dari mulutnya tidak sesuai lagi isi kitab suci. Ya, makanya mari lihat tekun, biarpun diolok-olok, nggak apa-apa, nggak ada pengikutnya, nggak usah pusingin, saudara. Baca sajalah kitab suci ini. Bagaimana lu bertobat kalau ini yang kesalahan dari nenek moyangmu nih, dari generasi ke generasi terus kau piara ini, saudara. Yang paling fatal lagi saya bilang, ini kan dihujat nama Yahweh itu. Nama Yahweh itu nama setan. Ya kan? Itu YHWH itu nggak tahu lagi apa bunyinya. Itu kan iblis loh, saudara. Coba ini anak-anak kemarin yang ngomong seperti itu. Yang namanya YHWH itu Yoktewa itu kan di kitab Lembaga Kitab Indonesia ini, sebelum saya lahir, berapa waktu itu datang kitab suci Indonesia sudah ada tulisan itu Yahweh di belakang. Banyak orang-orang dokter nggak tahu kalau ada nama Yahweh yang di Lembaga Kitab Indonesia. Coba kalau sudah namanya lu memuja nama Yahweh itu, diampuni nggak? Halo? Waktu dia bilang namanya Yahweh itu nama setan, diampuni nggak? Sampai kepalamu di bawah, pantatmu ke atas, dia tidak akan mengampuni itu. Itu dosa kekal itu namanya. Coba saudara, ya. Kalau sudah seperti itu, dosa kekal namanya. Coba namanya melanggar sahabatnya, saudara. Dibunuh beneran itu, saudara. Tetap saja mereka, saudara. Ya. Ingat baik-baik loh ya. Dia tidak akan kompromi. Siapa yang memalingkan telinganya kepada hukum-hukum Tuhan, siapa saja yang memalingkan kepada Tauratnya Tuhan, lu tahu sendiri akan keluar. Ya. Lu doa, kepala di bawah, pantat di atas, dia tidak akan mendengar. Dia anggap lu orang keji. Coba sekarang, ya kan? Coba, ini jelas loh. Ini saya tidak menghakimi orang, tulisannya seperti itu, dan tulisan ini dia tidak akan dia tidak akan mengulir. Perkataannya Tuhan itu tidak pernah. Tuhan kita itu, dia adalah ya dan amin. Tidak ada namanya Tuhan kita ya tidak, tidak gitu. Tuhan kita hanya ada ya, amin. Sudah. Gak ada Tuhan kita peletot-peletot, gak ada. Coba. Kita ini dari hidupnya sampai mati Tuhan udah tahu. Ya.
Bagaimana bangsa ini di kolong langit itu, kan gitu tadi, karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang. Coba ini saudara, ya. Sedikit ini harus dipahami betul, harus direnungkan ini, khususnya namanya orang asing, saudara. Ya, ingat baik-baik. Anaknya Israel itu babak belur. Sampai sekarang pun bait suci itu belum dibangun. Ya, yang dilakukan lagi itu yang ditiru-tiru oleh asing. Pergilah orang Yahudi sana, kan di tembok itu dicium-cium. Dikira itu dia cium tembok itu sudah benar. Itu dia cium tembok itu, kalau isi kitab sucinya Tuhan makin muak. Tidak sadar, saudara. Coba kalau mereka sadar sekarang ini, ya, selesai sudah di bumi ini. Kalaupun mereka tidak sadar sekarang, untuk kepentingan kita ini, supaya kita lebih giat membaca kitab suci dengan benar baik, apa yang diperintahkan di dalamnya kita ikuti. Pasti engkau selamat. Amin enggak? Itu yang kita hendaki. Kalau engkau baca, ya, Bilangan 15 ayat 30-31, ini jangan bermain-main loh saudara, jangan meremeh-remehkan namanya Taurat ini. Bilangan 15, 30-31. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Yahweh. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Yahweh dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan kesalahannya. Coba mereka merombak, mereka rombak firman Tuhan, terus mereka enak saja mereka bilang selamat, saudara. Coba, ini dikasih warning, dikasih pasal dengan ayat. Siapa yang merombak namanya hukumnya Tuhan ini dihukum tetap saja sampai saat ini, saudara. Kagak mampan lagi. Coba kan. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang tidak pernah mau baca kitab suci ini. Karena ada yang menolak dari dirinya. Gitu? Pasti dalam kepalanya itu aku sudah tahu. Susah-susah banget sih baca kitab suci. Coba. Pada di dalamnya seorang tokoh besar ini namanya Daud ini, Raja Daud ini, berbahagialah orang itu yang merenungkan firman siang dan malam, saudara. Coba saudara, ini ada tokoh besar ini namanya Raja Daud, yang diperkosa namanya jadi Daud. Mengajar betul ini orang-orang ini kan orang-orang fasik ini, ya. Terus mereka lagi tidak merasa fasik. Coba saudara, karena sudah membatu di dalamnya. Jadi dosa ini sudah menumpuk-numpuk, saudara. Jadi untuk mengurai lagi susah. Coba. Yang bisa mengurai dosa itu kalau engkau mau baca kitab suci dari Kejadian, pasti akan dosa akan terurai. Yakin betul-betul tidak akan terurai. Ya. Makanya dengan rendah hati akan datang kepada Tuhan itu, akan kau berlutut, akan kau menangis. Coba. Ya. Ingat baik-baik. Ini bukan ancaman ringan. Siapa yang merompak namanya hukum Tuhan itu akan tahu akibatnya. Hukum mati. Bagaimana sih yang saya mengatakan orang-orang asing ini gila betul. Ini bukan yang mereka rusak, ini bukan batu yang kedua ini. Ya, batu yang pertama yang dirusakin. Malah kalau mereka baca keempat penginjil sana juga, diulang lagi ini yang batu pertama dengan batu kedua, saudara. Kan? Kalau engkau selamat, ikuti perintah itu. Ya, hukum Taurat itu pasti engkau selamat. Tapi mereka tetap saja membabi buta sampai sekarang ini. Saya sampai geleng-geleng kepala. Yang miliaran orang loh ya. Yang miliaran orang ini coba. Karena sudah seperti itu, suatu saat nanti perkataanku yang akan terbukti, ya, akan terbukti suatu saat, ya. Karena suatu saat kita baku kenal di dunia ini, kita baku kenal, nanti pada waktu saat kita juga kenal, tahu, you know? Coba, ya. Kalau kau baca namanya Yesaya 66 terakhir, coba ingat ayat terakhir, Yesaya 66 ayat terakhir. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala orang-orang yang berontak tadi, orang-orang yang sepelekan, nanti kita akan lihat mereka di situ, saudara. Yang suka namanya perintah manusia, kita akan saksi. Bukan saya loh, itu tulisannya begitu. Ya.
Kalau saya khotbah ini kan tidak saya keluar dari namanya isi kitab suci, ya. Makanya coba kalau sila lihat juga kan, misalnya namanya Dr. Stardust Tobing ini kan, wah kalau di Facebooknya kebanyakan tulisan beliau itu tulis pakai tulisan dia, pakai pasal dan ayatnya. Saya lihat juga yang merespon kayak hampir nggak ada tuh saudara. Coba, itu beliau tuh tahunan loh saudara, dia tulis di Facebook. Coba, dia pakai pasal dengan pakai ayat loh itu. Coba, ya, ada yang merespon itu. Coba kalau kita lihat ditulis-tulis, kan dia tidak tulis pakai rancangan otaknya dia, bukan pakai buku bapak gerejanya, tidak. Dia pakai namanya Taurat saudara. Kita pernah itu dia tulis. Tidak ada yang salah. Apa ada yang merespon juga itu? Nah, coba. Ya. Paling-paling kalau saya khotbah kan paling beliau itu yang merespon juga. Coba lah saudara. Ya. Makanya benar-benar tadi namanya Matitia 7 ayat 13-14 itu, karena sempitnya jalan itu sedikit sekali yang masuk. Ya. Ini kan kalau kamu menyepelekan, ya, apalagi namanya kau dengan sengaja tadi ini lu sudah tahu ada tukikan-tukikan di batu itu, terus dengan sengaja kau tiadakan itu. Saya gak tahu lagi hukumannya kayak apa ini manusia-manusia itu. Israel saja pun saudara. Coba, kalau kita baca 1 Raja-Raja 16 ayat 14 ayat 16 ini, coba kau baca 1 Raja-Raja 14 ayat 16 yang keras. Yang keras. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Coba, ini benar-benar tergenapi nggak yang perkataannya ini zaman Yerobeam ini? Bergenap nggak? Akhirnya orang Israel Utara ini nggak tahu lagi, saudara. Coba, ya, karena mereka melanggar namanya perintah tuh, bikin namanya perjanjian baru, saudara. Nah, inilah yang saya bilang cikal bakalnya orang Kristen. Coba, saudara. Sekalipun ngoceh-ngoceh gini kan, mau sekali-sekali ada yang merespon gitu, amin segala macam, nggak ada itu, saudara. Coba makin tutup telinga rapat-rapat, coba. Hati makin membatu. Ya, ini Israel saudara, dia lepas tangan katanya. Akhirnya apa? Israel Utara itu sudah tidak ada saudara. Makanya zaman Yosua itu kan ada memang orang-orang Samaria, tapi orang sudah campuran. Makanya orang-orang yang di selatan itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Gak bergaul saudara. Ya, dianggap orang-orang tidak bersunat itu. Karena memang Samaria itu sudah tidak ada lagi wujudnya. Coba, nggak ada lagi namanya istana di sana, kagak ada, sudah rata dengan tanah sudah. Dan manusianya juga sudah, itulah yang seluruh dunia. Nah inilah suatu saat nanti dia ingat akan perjanjiannya Abraham, makanya dia ambil lagi, dikumpulkan lagi, pulang ke namanya Sion, saudara. Ya? Sebelum digaruk lagi nanti dikembalikan lagi, marilah kita orang asing sadar diri. Jangan engkau kepala jangan ikut-ikutin namanya apa Raja Sedekia. Ya. Coba kamu baca namanya zaman Raja Sedekia. Sedekia, ya, 1 Raja-Raja 17. Kok Raja 17? Yeskiel 17. Ayatnya 18-21. Yang kencang bacanya. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh walaupun ia menyembuhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Yahweh Tuhan, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jariku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkatku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh yang mengatakannya. Zaman Sedekia itu saya mau tanya lagi, ulang lagi. Zaman raja siapa? Raja Babel namanya siapa? Zaman Sedekia itu raja siapa?
Yang menghancurkan Yerusalem, raja siapa? Nebukadnezar. Halo. Ini raja terakhir. Pala bapaknya namanya Sedekia, ini namanya Yosia, itu raja benar, saudara. Akhirnya berakhirlah sampai saat ini tidak ada lagi ada nggak raja sekarang Israel? Ribuan tahun nggak dari Sedekia sampai kita bicara ini? Ribuan tahun, saudara, nggak ada raja lagi. Karena menganggap ringan, menganggap enggak. Apakah zaman itu ada yang peringatkan nggak dia? Namanya Sedekia ini. Siapa? Nabi siapa? Zaman Sedekia ini ada Yeremia. Malah Yeremia ini dibuang ke namanya. Luar biasa benar kejahatan Israel ini. Nah, tambah lagi sekarang ini namanya orang asing. Orang asing ini tambah lagi. Dia tumpuk-tumpuk lagi. Makanya kalau kita baca namanya Zekaria 1 ayat 15, coba yang kencang. Ini orang asing loh, saudara, yang saya sampai geleng-geleng kepala loh. Itu tanda mereka tidak pernah baca dari pendetanya sampai jemaatnya, mereka nggak mau benar baca kitab suci. Coba. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sementara aku murka sedikit, namanya kok anakku ini, dia ikut-ikutan juga nimbrung di situ. Itu sudah ada ancamannya loh di situ, saudara. Coba, saudara, dia ikut nimbrung katanya. Ya, lo sekarang ini nimbrung, saudara. Bukan nimbrung untuk kita bawa kebenaran, malah masuk ke jurang itu, saudara. Coba. Kenapa saya katakan? Karena mereka tidak mau lagi hukum-hukum Tuhan ini. Coba, mereka ganti semua. Ya, coba, Tuhan ganti, nama Tuhan ganti, nama termasuk nama-nama orang dari ibunya ini kan dia kasih nama yang baik-baik ini kan, namanya Yakob, dikasih James. Kurang ajar betul-betul ini, luar biasa kurang ajarnya. Orang asing ini yang mereka gebu-gebu di mimbar itu, kalau kita kuasai namanya surga, marilah kita benar-benar kita bersihkan neraka. Ngomong kosong, penipu-penipu ini kok dia bersihkan neraka, dia ngelawan Tuhan, ya. Dia bilang sedikit orang, nggak ada Tuhan, kamilah yang paling berkuasa, kami akan bersihkan namanya neraka. Bukan dia bersihkan neraka, dia tambah-tambahin, tambah penuh. Coba, saudara, karena engkau melanggar, karena engkau meremehkan namanya apa? Hukum-hukum Tuhan. Begitu juga Yeskiel 22 ayat 8. Coba. Ya, ini yang terjadi loh sekarang ini, saudara. Ini kan bicara sama orang-orang namanya Israel. Ya, coba baca Yeskiel 22 ayat 8. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Mereka anggap ringan, sabat ringan katanya, lu urus-urusin itu. Ya, Tahara itu kau ingatin dia sekolah di mana itu katanya, coba. Ya, dia bukan STH. Kalau kami masuk surga, kata orang Kristen, harus namanya STH. Makan ada STH-nya, saudara. Ya. Mana ada lagi di mimbar sekarang itu yang benar-benar suruh kembali ke hukum Tuhan. Ya. Coba, saudara, miliaran orang ini. Coba kau lihat kan gedung saya gede banget ya. Ini gedung, bos, bukan pakai daun. Ini pakai uang, miliaran-miliaran. Lu gedung nggak ada apa-apanya. Coba kalau kau lihat orang bikin masjid sana itu, dan merujung sana, coba. Merujung itu ada masjidnya sana. Itu pembangunan masjid itu dengan tanahnya habiskan 20 triliun. 20 triliun, saudara. Itu di kubahnya mas semua di atas itu berapa kilo itu? Puluhan kilo. Kalau nggak 300-an kilo itu, coba di kubahnya itu, saudara. Nggak ada apa-apanya gerejamu, gedung. Tapi bukan itu yang dia lihat Tuhan. Yang dia lihat itu kalau kau benar-benar mencintai namanya hukumnya tuh. Amin gak? Hukumnya Tuhan itu dia tidak pernah akan menganulir. Karena perkataan sendiri, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat, 1 iota. Itu final. Mendingkan langit dan bumi ini rubuh, lenyap,
daripada namanya 1.1 iota. Apakah orang ngerti itu? Apakah dokter-dokter MTH, STH ngerti nggak itu? Dia tidak ngerti. Tetap saja dia melawan tuh Tuhan. Coba, mari kita kosongkan namanya neraka. Kosong betul penipu-penipu ini. Luar biasa ini. Saya mengatakan ini karena benar-benar saya pelajari kitab suci ini. Makanya kalau ada orang coba-coba menantang, bawa saja kitab yang sama. Jangan kau bawa namanya buku ke gereja salah kenal. Bawa kitab yang sama. Kita buka di situ. Ya. Coba. Lawan saya. Saya khotbah ini saya tidak ngarang-ngarang sendiri, pakai pasal dengan ayat. Coba. Dengan saya membaca itu saya makin takut. Makin takut. Saya tidak akan sembarangan. Saya tidak akan ikut-ikut ke kelompok-kelompok yang tidak jelas itu. Mendingan saya sendirian dan saya baca tiap hari. Saya jaga istri saya, jaga kedua anak saya. Ya kan? Itu yang paling penting. Karena itulah penerus-penerusku nanti. Ya. Makanya dari kecil anak saya didik mereka itu supaya mereka baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ya kan? Akhirnya apa? Luar biasa. Coba ilmu sekuler anak-anak saya, woi pinter-pinter deh. Ya pinter-pinter, ilmu yang mereka pelajari, ilmu rumit namanya teknik sipil itu 3,5 tahun itu mata kuliah selesai. Ya kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tekun dari kecil itu belajar kitab suci. Mereka takut kepada Tuhan. Ya. Akhirnya apa mereka petik itu saudara? Anak-anakku ini 3,5 tahun mata kuliah ini selesai. Coba. Ya. Sampai-sampai dulu pada waktu aku bicara namanya kebenaran itu, ya. Saya mengangkat nama Yahweh itu, orang banyak yang tidak suka. Malah kita itu dikucilkan saudara. Yang paling betul-betul yang sampai saya tidak pernah saya lupakan. Jangan bergaul dengan mereka ini. Nanti anak-anaknya tidak akan, anak-anakmu tidak akan sekolah. Mereka sudah protes sama kita ini. Dengan aku memanggil nama Yahweh itu, anak-anakku nanti tidak akan sekolah. Coba saudara dibalik saudara. Nah,